Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Tiratana, Tuhan yang Maha Esa. Lindungilah segenap umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, sebagaimana mereka melakukan penghormatan kepadamu siang dan malam. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Rama, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu dalam mimbar agama Buddha. Di tengah-tengah kami telah hadir Bapak Warsana selaku narasumber kita. Namo Buddhaya, Pak. Namo Buddhaya, Pak Ruminto. Namo Buddhaya, pemirsa mimbar. Berbahagia sekali, Pak, bahwa pada kesempatan ini kita punya kesempatan untuk membahas kembali apa yang telah diajarkan oleh Guru Agung kita. Dan kebetulan tema pada kesempatan ini, Pak Warsana, kita mengambil sebuah judul Revolusi Mental dalam Keluarga. Nah, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Ruminto, selaku moderator akan memandu jalannya mimbar kali ini. Dan luar biasa Bapak Warsana dengan kesibukannya masih menyempatkan hadir di sini, Pak. Siap. Di awal pembahasan ini, Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan revolusi mental itu sendiri, Pak? Terima kasih, Pak Ruminto. Pemirsa mimbar agama Buddha TVRI Sulawesi Tengah yang saya hormati. Terpujilah Sang Buddha, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pemirsa mimbar agama Buddha yang saya cintai, pertama-tama kita selalu puja dan puji, bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, bersujud namaskara kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang hingga saat ini kita semua dalam perlindungan dan dikaruniai umur panjang, kesehatan yang prima. Baik, sesuai dengan yang dipertanyakan Pak Ruminto tentang tema revolusi mental dalam keluarga Buddhis, saya akan mengupas satu demi satu, kata demi kata. Yang pertama, revolusi, ya, revolusi. Iya, revolusi. Revolusi. Revolusi adalah suatu perubahan, ya, perubahan yang secara cepat. Jadi tidak biasa-biasa saja, tetapi perubahan yang cepat terhadap dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam kaitan ini adalah kita sebagai bangsa, warga negara Indonesia dan khususnya Sulawesi Tengah. Jadi revolusi adalah perubahan yang mendasar terhadap segi-segi itu, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian mental, ya, kata mental, pemirsa. Mental berasal dari kata men atau mentis, bahasa Latin, ya, yang artinya suksma, nyawa, roh, jiwa. Ya, itu mental. Di dalam kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mental sering kita terjemahkan sebagai pikiran, bahkan perasaan, pola pandang, sikap mental, mindset, dan sebagainya.
Jadi revolusi mental adalah suatu gerakan, ya, gerakan yang cepat untuk mengadakan perubahan terhadap kondisi jiwa, sikap mental, etika, bahkan Ya. dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama kita umat Buddha Sulawesi Tengah, tentunya revolusi mental yang kita tujukan kepada seluruh tatanan kehidupan umat Buddha di Sulawesi Tengah. Menyangkut rohaniawannya, menyangkut panditanya, upasaka, upasika, dan umat biasa. Itu Pak Minto dan pemirsa. Oke, terima kasih Pak. Kalau saya menyimak tadi Bapak menyampaikan, saya menggarisbawahi ada dua hal Pak ya. Berarti Iya. ada revolusi, jadi perubahan yang begitu Cepat. Iya, cepat. Dan yang kedua, perubahan ini dikaitkan dengan sebuah pemikiran atau mental tadi Pak ya. Mental, ya. Nah, tentunya ini sangat penting ya, revolusi mental dalam kehidupan kehari-hari, apalagi untuk membina rumah tangga. Nah, saya berpikir dampaknya kalau seandainya seseorang itu justru tidak sehat Iya. atau terganggu mentalnya, Kejiwaannya, ya, mentalnya, kejiwaannya. iya. Nah, mungkin Kejiwaan mental. Romo bisa mendeteksi atau menjelaskan kira-kira individu-individu yang terganggu mentalnya itu yang kayak apa, Romo? Terima kasih. Iya. Pak Ruminto, pemirsa Mimbar Agama Buddha yang saya hormati. Individu yang terganggu mentalnya, ini bisa kita kaji, bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, science, ilmu pengetahuan. Iya. Yang kedua dari agama Buddha. Orang yang terganggu jiwa atau mentalnya, menurut sains, menurut WHO, ini saya sampaikan, menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, di sana tertulis bahwa mental yang terganggu itu diantaranya depresi. Depresi, Pak Minto, pemirsa mungkin tahu. Apa itu depresi? Depresi sering kita sebut stres. Yang favorit adalah stres. Di mana di antara kita atau kita semua ini atau semua orang itu mengalami stres. Namun prosentase tingkat kesetresan kita itu berbeda-beda. Iya. Ya, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, bahkan ada yang 75%. Mungkin ekstrimnya gila, Romo ya. Ya, kalau 75% ke atas sudah gila. Iya. Itu berdasarkan WHO. Ya, di antaranya adalah depresi atau stres. Maka kegiatan-kegiatan keagamaan harus diperbanyak, olahraga diperbanyak, membuat pola pikir yang positif thinking. Nah, ini positive thinking, berpikir positif. Itu dari kajian sains ya, sains. Jadi gangguan jiwa berdasarkan kajian sains. Kemudian kalau kita lihat dan kita kaji atau dipandang dari sudut pandang agama Buddha, gangguan jiwa mental di sini adalah mereka-mereka yang batin jiwanya, pikirannya itu diliputi loba, dosa, moha. Nah, apa itu dosa, loba, moha, Romo? Kita belum tahu. Ya, mungkin Pemirsa? pemirsa bisa lebih paham terkait dengan kosakata tadi itu. Baik. Huruf tadi itu. 3 huruf, Iya. 3 kata, Iya. 3 kata. Kata kunci yang membuat umat Buddha stres atau manusia stres menurut agama Buddha, yang pertama loba. Loba, L-O-B-H-A, loba. Loba adalah ketamakan, keserakahan, ingin mendapat banyak dan lebih banyak Iya. dari apa yang sudah dimiliki. Hal ini atau keserakahan atau loba inilah yang membuat penyakit jiwa emosional kita menjadi orang-orang yang korup, kolosi, nepotisme. Iya. Karena tidak bisa mengendalikan keserakahan ini. Jadi dituntut dengan keinginan-keinginan, serba ingin, punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, istrinya 1 pengen 2, dan sebagainya. Mobilnya roda 4 pengen roda 6, dan sebagainya. Ini loba. Akhirnya menghalalkan semua cara, terjadilah KKN. Itu loba. Penyakit mental menurut agama Buddha yang kedua adalah karena dosa. Pemirsa Mimbar Agama Buddha yang saya hormati. Apa itu dosa? Dosa di dalam kajian Buddha, Buddhisme, artinya kebencian, dendam, patiga, tinggi hati. Ya. Kebencian atau orang yang memiliki sakit mental, kebencian atau dosa, itu akan melakukan pembalasan terhadap kebencian yang diberikan kepada dirinya. Padahal Buddha sendiri menyampaikan bahwa kebencian tidak akan berakhir bila dibalas dengan
membenci. Tetapi kebencian akan berakhir bila kita balas dengan cinta dan kasih. Itu penyakit mental yang kedua. Yang ketiga dalam Buddhisme adalah moha. Pemirsa, moha artinya kegelapan batin. Batin yang tidak terang, batin yang tidak terpelajar. Di dalam Abhidhamma dikatakan tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan. Ya, tidak punya pengetahuan. Akhirnya gelap. Setelah batin orang itu gelap, maka tidak bisa membedakan ini baik, ini buruk. Yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Ini moha. Jadi tiga hal ini. Penyakit mental menurut WHO dan menurut kajian pandangan agama Buddha. Oke. Bagaimana pemirsa? Pak Minto? Ya, terima kasih Romo. Siap. Semakin menarik bahwa ternyata kita sebagai individu itu juga perlu mengembangkan mental kita ya. Iya, iya. Tentunya tadi sudah dibahas bahwa kalau kita punya gangguan itu sangat merugikan. Merugikan. Baik Diri sendiri dan orang sendiri lain. maupun orang lain. Iya. Ya, seperti tadi misalnya kita punya dendam, pasti sulit untuk mencapai hidup rukun dengan tetangga, bahkan mungkin dengan diri sendiri, Iya. Romo. Dan perjuangan itu harus Iya. diperjuangkan. Lebih lanjut, Romo, bahwa revolusi mental ini kita melihat sejarah bangsa kita ya. Iya. Kita punya tokoh-tokoh besar di negara kita. Iya. Mungkin Romo punya referensi pandangan-pandangan mereka yang bisa Romo sampaikan bahwa revolusi mental ini juga didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh nasional kita. Mungkin Romo bisa menyampaikan hal itu. Baik, baik. Baik, Pak Rominto, pemirsa Mimbar Agama Buddha yang saya hormati. Para tokoh founding fathers yang mendirikan Republik Indonesia ini dari awal di tahun 45 itu sudah mendengungkan apa itu revolusi mental. Pemirsa masih ingat dengan Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan kita sering menyebut Pak Karno sebagai Sang Fajar. Ya, Pak Karno, Sang Fajar. Beliau menginginkan Indonesia, warga negara Indonesia itu bangkit. Ya, mentalnya untuk melawan penjajah, Pak Rominto. Iya. Untuk melawan penjajah dengan bersikap yang luar biasa. Ada visi misi yang luar biasa bagaimana merevolusi mental warga Indonesia biar tidak gampang dijajah. Di antaranya dikatakan oleh Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, bahwa untuk merevolusi mental bangsa Indonesia itu harus memiliki sikap. Di antaranya tajam seperti pedang, berdiri kokoh di kaki sendiri, terus memiliki jiwa yang menyala-nyala untuk berjuang, memperjuangkan bangsa dan negara seperti api yang menyala. Ini keinginan dari Pak Soekarno dalam rangka membakar semangat nasionalisme Indonesia. Merevolusi mental, sikap pandang, bagaimana yang Indonesia gampang dipecah belah awalnya menjadi memiliki sikap mental yang bersatu kokoh. Ya, bersatu kokoh menjunjung tinggi NKRI, Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Dan pemirsa, untuk selanjutnya di masa-masa pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi, pada saat kampanye Pak Rominto, Pak Jokowi mengeluarkan jargon, yaitu revolusi mental. Revolusi mental yang mengajak bangsa Indonesia kepada intisari jati diri bangsa itu, Indonesia itu sendiri. Jangan menjadi bangsa lain. Ayo kita menjadi warga Sulawesi Tengah, ayo kita menjadi warga Makassar dan sebagainya. Demikian pemirsa, Pak Painto. Oke. Jadi intinya dari pandangan-pandangan tokoh itu ya, apalagi Bapak Soekarno tadi, mungkin beliau untuk merebut pertama ya, mungkin merebut kemerdekaan tentunya, dan akhirnya juga sampai mempertahankan kemerdekaan. Ya, Pak Soekarno sudah memberikan motivasi tersendiri, merevolusi rakyat ketika itu untuk selalu bersatu, kokoh, kuat dan saya kelupaan, Pak Rominto. Pemirsa, di dalam gerakan revolusi mental, di dalam gerakan revolusi mental itu ada beberapa gerakan yang harus kita lakukan. Menurut Pak Soekarno ini ya, menurut Pak Soekarno. Satu, gerakan Indonesia melayani. Dua, gerakan Indonesia tertib. Ketiga, gerakan Indonesia disiplin. Empat, gerakan Indonesia mandiri. Yang kelima, gerakan Indonesia bersatu. Bersatu. Iya.
Sekarang kita kembalikan misalnya gerakan Indonesia Melayani. Iya. Pemirsa, kemungkinan umat Buddha dan pemirsa mimbar agama Buddha sering menemukan ada tokoh-tokoh yang nasionalis, tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat tinggi yang berkunjung ke suatu tempat atau wilayah ke daerah, lupa bahwa sekarang mindset sudah direvolusi, dari dulu di bawah untuk datang ke daerah dilayani, disediakan hotel yang begini, dibayarin, dan ini yang harus kita revolusi. Ya. Padahal kalau berpikir kita adalah sebenarnya melayani masyarakat. Harus. Ya, mindset sekarang aparat Pak Warsana, mungkin semakin seru ini tentunya perbincangan kita. Namun kita harus break sebentar, tetap di TVRI Sulawesi Tengah. Baik. Kita lewatkan yang satu ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, setelah break kita kembali melanjutkan bincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Warsana, yang tadi sudah sempat disinggung ada 5 gerakan. Gerakan yang pertama tadi, gerakan yang pertama. Melayani. Iya, melayani. Nah, mungkin sekarang bisa dilanjutkan Bapak Warsana. Gerakan revolusi mental yang kedua. Iya. Nah, yang satu melayani, yang kedua adalah gerakan untuk tertib. Tertib. Kata-kata tertib ini memang sangat sulit untuk diterjemahkan dari pikiran ke perbuatan. Iya. Ya. Kadang-kala kita berteori untuk tertib, tetapi di kenyataannya kita susah untuk disiplin dan tertib. Iya. Nah, tertib dalam arti ini tertib waktu, tertib administrasi, tertib dalam mengatur tutur kata kita, tertib dalam berbuat dan sebagainya. Itu tertib. Kalau ketertiban atau tertib ini bisa kita lakukan secara on time misalnya, maka inilah pangkal sukses dari apa yang kita lakukan bersama, pemirsa. Itu gerakan yang kedua, Pak Minto dan pemirsa. Gerakan Indonesia yang ketiga di dalam revolusi mental adalah gerakan untuk mandiri. Mandiri. Tidak berurutan, nggak apa-apa ya. Mandiri. Mandiri apa? Mandiri ekonomi, mandiri keimanannya, mandiri rumah tangganya, mandiri pendidikannya. Ya, mandiri pendidikannya. Yang keempat adalah gerakan Indonesia bersih. Pemirsa mimbar agama Buddha yang saya banggakan, sekarang ini khususnya Kota Palu, Kota Palu pada umumnya Sulawesi Tengah baru berjuang bagaimana mendapatkan adipura. Nah, adipura. Adipura harus diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah dan Palu agar bisa mendukung mencapai adipura itu. Maka apa yang dilakukan? Ayo kita mulai dari keluarga untuk hidup bersih mandiri sampah. Sampah kita selesaikan sesuai dengan perda peraturan yang ada. Itu yang keempat. Gerakan yang kelima adalah gerakan Indonesia Bersatu. Pemirsa mimbar agama Buddha yang saya banggakan, gerakan Indonesia Bersatu ini membawa kita, Indonesia, untuk nasionalis, memiliki pandangan yang nasionalis. Karena kita sadar bahwa Indonesia, bahwa Sulawesi Tengah itu terdiri dari berbagai suku dan bangsa atau ras. Jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung. Pandangan sempit bahwa di luar kita tidak ada orang lain. Tetapi ayo kita memiliki wawasan pandangan yang luas, nasionalis, bahwa kita Indonesia, bahwa kita Pancasila, bahwa kita Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita berbineka tunggal ika. Di saat ketemu yang hitam adalah juga diri kita. Di saat ketemu yang putih adalah juga diri kita, bagian dari Sulawesi Tengah, bagian dari Indonesia. Oke. Iya. Terima kasih Pak War. Kalau tadi Bapak sudah menyoroti tentang revolusi mental, pandangan-pandangan dari beberapa tokoh, dan akhirnya ada beberapa gerakan yang memang harus kita ikuti. Nah, kita kembali sekarang Romo. Di dalam Dhamma atau Guru Agung kita Sang Buddha telah banyak mengajarkan tentunya ya Dhamma untuk
kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Romo bisa nggak memberikan mungkin yang nantinya bisa dibaca-baca atau mungkin lebih lanjut dipelajari oleh umat Buddha, saudara-saudara kita untuk memedomani revolusi mental menurut pandangan Agama Buddha. Ya. Jadi, oh baik, pemirsa Mimbar Agama Buddha dan Pak Rominto. Iya. Ya, memang di depan tadi saya sampaikan itu masih kajian secara umum ya, Iya. kajian umum. Sekarang kita akan melihat, pemirsa Mimbar akan melihat bagaimana ya pondasi-pondasi revolusi mental yang telah diletakkan oleh Guru Agung kita Sang Iya. Buddha. Memangnya ada, pemirsa? Sang Buddha lahir, Sang Buddha muncul ke dunia adalah untuk merevolusi mental umat Buddha itu sendiri. Iya. Ya, merevolusi pola pandang, pola pikir, emosi, etika di dalam agama Buddha. Di sini saya tidak bisa menyampaikan banyak suta atau khotbah Sang Buddha tentang revolusi mental lalu menjadi acuan. Iya. Tetapi saya akan menyampaikan dua suta. Dua suta yang mungkin dari para pemirsa bisa menjadi referensi di dalam kehidupan merevolusi pemikiran kita, mindset kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Pak Rominto, Iya. suta tentang ambata atau disebut dengan ambata suta. Ya, ambata suta. Yang kedua adalah Sigalo Wada Suta. Yang pertama ambata, yang kedua Sigalo Wada Suta. Ya, suta artinya khotbah Sang Buddha kepada para siswa. Nah, siswanya ini bisa umat awam, umat berkeluarga, bisa umat yang atau orang yang menjalani kehidupan suci sebagai brahmacari. Pemirsa, di dalam ambata suta, Buddha merevolusi mental ambata. Ada seorang pemuda yang namanya Ambata. Ambata ini anak seorang Brahmana yang terpandang di dalam kehidupan di India sana. Tetapi memiliki sikap mental, pola pikir, etika yang kurang pas. Alkisah, dalam kisahnya, pemuda Ambata pada suatu hari ketemu serombongan biku berjumlah 10 orang. Di dalamnya ada Sang Buddha. Di dalamnya ada Sang Buddha. Para biku sedang berjalan-jalan di alam terbuka, sementara Sang Buddha ada di tempat tinggal tertentu. Ketemu dengan Ambata, Ambata bertanya kepada para biku, "Oh para biku, menurut kabar dan cerita, Gotama Buddha sedang berada di sini. Di manakah aku bisa ketemu Gotama Buddha?" Singkat cerita, pemirsa, para biku menjawab, "Oh pemuda Ambata, kalau kamu ingin ketemu dengan Gotama Buddha, Sekyamuni Buddha, Pertapa Gotama, itu ada rumah yang tertutup pintunya. Silakan pemuda Ambata menuju ke sana melalui serambi muka dan kasih kode pada saat mendekati pintu dengan berbatuk." Setelah memberi kode berbatuk, ya, pemuda Ambata silakan ketok pintu yang ditempati oleh Gotama Buddha. Pemirsa, setelah ketemu Gotama Buddha, pemuda Ambata memandang rendah karena berbeda kasta. Gotama dari kasta ksatria, Ambata dari Brahmana. Setelah ketemu Sang Buddha, Ambata ngomong, bicara, tukar pendapat, komunikasi dengan Gotama dengan mondar-mandir. Disinilah sikap mondar-mandir direvolusi, ya, dirubah oleh Sang Buddha. Dikatakan bahwa Ambata tidak memiliki etika sopan santun. Nah, akhirnya direvisi dan direvolusi. Yang kedua, tentang suta Sigalo Wada Suta. Di dalam Sigalo Wada Suta juga mengisahkan yang sama, merevisi mental, merenovasi, merevolusi mental pemuda yang namanya Sigala. Sigala Pak Minto. Sigala, ya, pemuda Sigala yang pandangannya terhadap 6 arah, timur, selatan, barat, utara, bawah dan atas, dengan cara menyembah 6 arah itu pada pagi hari.
menyembah ke timur sebagai orang tua, menyembah ke selatan, ke barat, atas bawah, atas sebagai guru suci Brahmana, dan sebagainya. Ke bawah menyembah kepada para pembantu rumah tangga. Sang Buddha bersabda, bukan begini caranya Putra Arya untuk melakukan penghormatan dan penyembahan, tetapi lakukan dengan membuat keseimbangan kewajiban dan hak. Keseimbangan antara kewajiban orang tua pada anak, anak orang tua, guru kepada murid, murid kepada guru, pembantu kepada majikan, majikan pada pembantu. Saya kira itu Pak Ruminto, pemirsa sekalian. Oke, terima kasih Bapak Warsana. Mungkin ya, Suta ini tentunya cukup panjang. Kalau dicerita di sini, Romo, Oh, 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya, Ya. iya. Untuk itu, pemirsa TVRI, apa yang sudah disampaikan Bapak Warsana tadi mudah-mudahan memberi inspirasi, pencerahan untuk kita. Namun karena keterbatasan waktu, Bapak Warsana, Siap. mungkin Bapak bisa memberi statement terakhir atau kata penutup. Kesimpulan saja Pak Iya, Ruminto. oke, Ya, kesimpulan ya, iya. pemirsa. Oke. Langsung ya. Ya, silakan. Pemirsa Mimbar Agama Buddha yang saya banggakan, sebagai kesimpulan dari revolusi mental di dalam keluarga, yang harus kita lakukan adalah merevolusi mindset umat Buddha sebagai warga Sulawesi Tengah, mindset umat Buddha sebagai warga Indonesia yang berPancasila, yang ber-UUD 45, berbhinneka Tunggal Ika, yang ber-NKRI, dengan mengurangi, mengikis habis loba, dosa, dan moha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian pemirsa Mimbar Agama Buddha sekalian. Terima Saya kembalikan kasih Pak Ruminto. Bapak Warsana selaku narasumber, luar biasa pencerahan hari ini. Saya akan baca satu pantun. Duduk di kursi sambil makan, Cakep. makan buah, jeruk, sama durian. Terima kasih para pendengar, pemirsa yang telah ikut menyaksikan. Sekali lagi sebagai moderator kami mengucapkan salam sehat, tetap semangat, dan mari kita tutup dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.